Winston Churchill lahir pada 30 November 1974 di Blenheim Palace, Inggris, dalam keluarga aristokrat. Ayahnya, Lord Randolph Churchill, adalah seorang politisi terkemuka, sementara ibunya, Jenny Jerome, berasal dari keluarga kaya di Amerika. Meskipun lahir dari keluarga terpandang, Churchill mengalami masa kecil yang kurang hangat karena orang tuanya jarang meluangkan waktu bersamanya. Sebagai anak yang sulit diatur, Churchill dikirim ke sekolah asrama dan akhirnya bergabung dengan Royal Military Academy Sandhurst. Karir militernya dimulai dengan bertugas di India, Sudan, dan Afrika Selatan, di mana ia juga bekerja sebagai koresponden perang. Pengalamannya di medan perang membentuk pandangan dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan. Setelah sukses sebagai wartawan dan menulis beberapa buku, Churchill memasuki dunia politik pada tahun 1900 sebagai anggota parlemen dari Partai Konservatif. Namun ia dikenal sebagai politisi yang penuh kontroversi karena sering berpindah partai, termasuk bergabung dengan Partai Liberal pada tahun 1904. Sebagai anggota pemerintah, ia terlibat dalam berbagai kebijakan penting, seperti reformasi sosial dan modernisasi Angkatan Laut Inggris. Namun, karirnya sempat meredup akibat kegagalannya dalam perencanaan serangan Gallipoli saat Perang Dunia Pertama, yang menyebabkan ribuan tentara sekutu tewas. Setelah peristiwa ini, Churchill keluar dari pemerintahan dan kembali ke militer untuk sementara waktu. Pada tahun 1924, Churchill kembali ke Partai Konservatif dan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun, kebijakan ekonominya menuai banyak kritik, dan akhirnya ia tersingkir dari pemerintahan pada akhir 1920-an. Selama tahun 1930-an, ia menjadi salah satu politisi yang paling vokal dalam memperingatkan ancaman Adolf Hitler dan kebangkitan Nazi Jerman. Saat banyak pemimpin Inggris masih mengadopsi kebijakan perdamaian terhadap Hitler, Churchill dengan tegas menolak strategi ini. Ia terus mendesak pemerintah untuk memperkuat pertahanan Inggris, meskipun sering diabaikan. Pidato dan tulisannya selama periode ini kemudian terbukti benar ketika Jerman mulai menginvasi negara-negara Eropa. Ketika Perang Dunia Kedua pecah pada September 1939, Churchill ditunjuk sebagai Menteri Angkatan Laut. Setelah kegagalan Perdana Menteri Neville Chamberlain dalam menangani perang, Churchill akhirnya diangkat sebagai Perdana Menteri Inggris pada 10 Mei 1940. Hari yang sama ketika Jerman melancarkan serangan besar ke Eropa Barat. Dengan semangat pantang menyerah, Churchill segera memberikan pidato bersejarah pertamanya sebagai Perdana Menteri. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. Pidato ini menjadi awal dari serangkaian orasi yang mengobarkan semangat rakyat Inggris untuk bertahan menghadapi ancaman Nazi. Di tengah ketidakpastian dan ancaman invasi, kepemimpinan Churchill menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi Inggris. Ketika Winston Churchill menjadi Perdana Menteri, pada 10 Mei 1940, Inggris berada dalam situasi yang sangat genting. Jerman Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler telah melancarkan serangan besar-besaran ke Eropa Barat. Belgia, Belanda, dan Perancis jatuh dalam waktu singkat dan Inggris menghadapi ancaman nyata dari invasi Jerman. Di dalam negeri, kepercayaan terhadap pemerintahan sangat rendah. Perdana Menteri sebelumnya, Neville Chamberlain, gagal dalam kebijakan etasemennya terhadap Hitler, dan banyak orang meragukan apakah Inggris mampu bertahan. Dalam kondisi ini, Churchill harus segera membangkitkan semangat rakyatnya. Pada 13 Mei 1940, hanya 3 hari setelah menjadi Perdana Menteri, Churchill berpidato di hadapan parlemen Inggris. Dalam pidato ini, ia menyampaikan pesan yang tegas dan penuh semangat. Saya tidak memiliki apapun yang bisa saya tawarkan selain darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Pidato ini menekankan bahwa perang melawan Nazi akan sangat berat dan panjang, tetapi Inggris harus bertarung dengan segala yang mereka miliki. Churchill juga menegaskan bahwa tujuan akhir mereka hanya satu, kemenangan apapun resikonya. Berikut kutipan utama dari pidato tersebut. Kita memiliki satu tujuan, kemenangan. Kemenangan dengan segala cara, kemenangan bagaimanapun beratnya jalannya, kemenangan bagaimanapun panjang dan sulit jalannya, karena tanpa kemenangan tidak akan ada kelangsungan hidup. Pidato ini langsung menggugah semangat bangsa Inggris. Meskipun banyak yang takut akan perang yang semakin dekat, kata-kata Churchill mengubah ketakutan menjadi keberanian. Beberapa dampak utama pidato ini adalah banyak orang yang awalnya putus asa mulai merasa percaya diri bahwa Inggris bisa bertahan. Churchill berhasil mendapatkan dukungan luas bahkan dari mereka yang sebelumnya meragukannya. Pidato ini menunjukkan bahwa Inggris tidak akan menyerah dan akan terus berjuang melawan Nazi.
Setelah pidato ini, Inggris mulai memperkuat pertahanannya meskipun Prancis jatuh ke tangan Jerman pada Juni 1940. Inggris tetap berdiri teguh. Dalam beberapa bulan ke depan, Churchill kembali memberikan pidato-pidato penting lainnya untuk menjaga semangat perjuangan, termasuk "We shall fight on the beaches". Pidato Blood, Toil, Tears, and Sweat menandai awal dari kepemimpinan Churchill yang luar biasa di masa perang. Dengan kata-kata yang kuat, ia mengubah ketakutan menjadi tekad dan menginspirasi seluruh bangsa untuk menghadapi salah satu periode paling gelap dalam sejarah dunia. Pada Juni 1940, dunia dikejutkan oleh kecepatan serangan Jerman dalam Blitzkrieg atau Perang Kilap. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Nazi berhasil menguasai Belanda, Belgia, dan akhirnya Prancis. Pada 22 Juni tahun 1940, Prancis secara resmi menyerah kepada Jerman, meninggalkan Inggris sebagai satu-satunya negara besar di Eropa yang masih bertahan melawan Hitler. Dengan jatuhnya Prancis, Inggris menghadapi ancaman nyata, invasi langsung dari Jerman. Hitler mulai merencanakan Operation Sea Lion, strategi invasi ke Inggris, dan Angkatan Udara Jerman atau Luftwaffe mulai menyerang sasaran-sasaran strategis di Inggris sebagai persiapan. Dalam situasi genting ini, Churchill sekali lagi menggunakan pidatonya untuk membakar semangat perlawanan rakyat. Pada 4 Juni 1940, sehari setelah operasi evakuasi Dunkirk berakhir, Churchill berdiri di hadapan parlemen Inggris dan menyampaikan salah satu pidato paling ikonik dalam sejarah dunia. Kita akan bertarung di pantai, kita akan bertarung di tempat mendaratan, kita akan bertarung di ladang dan di jalanan, kita akan bertarung di bukit-bukit, kita tidak akan pernah menyerah. Pidato ini adalah respon terhadap situasi yang sangat genting. Meskipun Inggris berhasil mengevakuasi lebih dari 300.000 tentara dari Dunkirk, mereka kehilangan banyak peralatan perang dan posisi mereka tampak sangat lemah dibandingkan kekuatan Jerman. Namun Churchill menegaskan bahwa Inggris tidak akan menyerah dan akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Pidato ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rakyat Inggris, meskipun situasi tampak suram, mereka harus terus berjuang. Beberapa dampak utama dari pidato ini adalah setelah kejatuhan Perancis, banyak yang takut bahwa Inggris akan menjadi target berikutnya. Pidato ini menanamkan keberanian dalam diri rakyat. Beberapa anggota parlemen awalnya masih meragukan kepemimpinannya, namun pidato ini membuat mereka bersatu di belakangnya. Churchill menunjukkan bahwa Inggris tidak akan menyerah dengan mudah, bahkan jika mereka harus bertarung di setiap jengkal tanahnya. Tak lama setelah pidato ini, Hitler mulai melancarkan Battle of Britain pada Juli 1940. Luftwaffe berusaha menghancurkan angkatan udara Inggris untuk membuka jalan bagi invasi. Namun, seperti yang telah Churchill prediksi, rakyat Inggris tidak menyerah. Meskipun kekuatan Jerman lebih besar, angkatan udara Inggris berhasil mempertahankan langit Inggris dan menggagalkan rencana invasi Hitler. Keberhasilan ini tidak hanya mengamankan Inggris, tetapi juga menjadi titik balik dalam Perang Dunia II. Pada Juni tahun 1940, Inggris benar-benar sendirian dalam perang melawan Jerman Nazi. Negara-negara Eropa lainnya telah jatuh ke tangan Hitler, dan Amerika Serikat masih bersikap netral. Dalam kekalahan Prancis, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah Inggris bisa bertahan. Warga Inggris ketakutan akan kemungkinan invasi Jerman. Dalam kondisi genting ini, Winston Churchill kembali berdiri di hadapan parlemen pada 18 Juni tahun 1940. untuk menyampaikan pidato yang bertujuan mengangkat moral rakyat, Der finest hour. Dalam pidatonya, Churchill menegaskan bahwa dunia sedang menyaksikan momen paling penting dalam sejarah Inggris. Jika Inggris bertahan dan menang, maka peradaban bisa diselamatkan dari tirani Nazi. Namun, jika mereka kalah, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan yang panjang. Salah satu kutipan paling terkenal dari pidato ini adalah, "Apa yang akan menjadi akhir dari semua ini, saya akan menjawab dengan satu kata, kemenangan." Kemenangan bagaimanapun sulitnya, kemenangan meskipun jalan di depan penuh tantangan, kemenangan apapun yang terjadi, karena tanpa kemenangan tidak ada masa depan bagi Inggris dan dunia yang kita kenal. Churchill menyampaikan bahwa meskipun situasinya suram, ini adalah saat terbaik bagi Inggris untuk menunjukkan keberanian dan ketangguhannya. Pidato ini menjadi penegasan bahwa Inggris tidak akan menyerah, dan sekali lagi berhasil membakar semangat rakyat. Beberapa dampaknya antara lain, menegaskan keteguhan Inggris di mata dunia. Amerika Serikat dan negara-negara lain melihat bahwa Inggris tidak goyah. Meskipun menghadapi tekanan besar, banyak warga sipil yang mulai aktif membantu pertahanan Inggris, termasuk bergabung dengan milisi lokal. Pidato ini menjadi pemanasan sebelum Battle of Britain, di mana Inggris benar-benar menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dikalahkan dengan mudah.
Setelah pidato ini, Hitler memulai serangan udara besar-besaran terhadap Inggris dalam Battle of Britain yang berlangsung dari Juli hingga Oktober 1940. Churchill tahu bahwa ini adalah ujian utama bagi negaranya. Berkeketahuan Royal Air Force dan semangat juang rakyat, Inggris berhasil menggagalkan rencana invasi Jerman. Setelah kemenangan dalam Battle of Britain, Churchill mengucapkan kata-kata yang tak terlupakan. Tidak pernah dalam sejarah konflik manusia begitu banyak yang berutang budi kepada begitu sedikit. Pidato Der Finest Hour tidak hanya menjadi penanda keteguhan Inggris, tetapi juga menginspirasi generasi mendatang tentang arti keberanian di masa-masa tergelap. Serangkaian pidato Churchill selama Perang Dunia II berhasil mengubah ketakutan menjadi tekad. Dengan kata-katanya, ia membangkitkan semangat rakyat Inggris untuk menghadapi perang yang panjang dan sulit. Keberanian Inggris dalam Battle of Britain dan perang-perang berikutnya membuktikan bahwa pidato Churchill bukan sekedar kata-kata, melainkan pemicu perubahan nyata. Warisannya tetap hidup hingga kini sebagai simbol kepemimpinan yang tegas dan inspiratif di masa kritis.